Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kita seringkali mendefinisikan sesuatu atau membuat keputusan final berdasarkan keadaan. Karena kita lihat keadaannya seperti itu, terus kita berkata sudah terlambat, sudah tidak tertolong. Namun cara kita melihat beda dengan cara Tuhan melihat. Berbeda dengan cara Tuhan menolong kita, orang percaya. Memang seringkali tidak dapat dipahami secara akal. Kadang-kadang perkara yang kita pikir itu mustahil, itu sangat sukar, tetapi bagi Tuhan itu sangat mudah. Bahkan semudah membalikkan telapak tangan. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Bahkan langit saja Tuhan jadikan hanya lewat ucapan firman-Nya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Ya, selalu tepat waktu. Tidak pernah kecepatan, tidak pernah terlambat, tapi tepat waktu. Kalau kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Nanti kita bisa baca secara keseluruhan Yohanes pasal 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Jadi saudara, Maria dan Marta mempunyai seorang kakak bernama Lazarus. Mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang tinggal di Betania. Suatu hari mereka memberikan kabar bahwa Lazarus sedang sakit parah. Dan mereka meminta Yesus untuk datang dan berdoa bagi Lazarus. Sebenarnya saudara, Yesus dapat saja langsung menuju ke sana hanya dalam beberapa saat. Tapi kalau kita baca di pasal 11 ini, Yesus sengaja mengulur waktunya selama 3 hari. Jadi ketika 3 hari kemudian Yesus datang ke sana, mereka berkata kepada Yesus, sudah terlambat. Mereka telah menguburkan Lazarus. Lazarus sudah mati. Memang secara akal manusia, secara logika manusia, memang sudah terlambat saudara.
Karena posisi Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan. Tapi sekali lagi saudara, terlambat menurut pemikiran manusia berbeda dengan cara pandang Tuhan. Memang bagi manusia itu jelas terlambat, tapi tidak bagi Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi Dia. Yesus memiliki rencana lain. Yesus memikirkan hal yang jauh lebih besar. Bukan sekedar ingin menyembuhkan Lazarus, tapi justru ingin membangkitkannya dari antara orang mati. Tuhan ingin menyatakan kemahakuasaannya di tengah-tengah keluarga Lazarus. Jadi Tuhan tidak datang hanya untuk menyembuhkan Lazarus, tapi untuk membangkitkannya dari kematian. Dan itu mencengangkan saudara. Bagaimana orang-orang jadi heboh. Jadi saudara, rencana Tuhan lebih besar. Dia tidak pernah kecepatan, dia tidak pernah terlambat, dia tepat waktu. Kadang kita ini sebagai manusia seringkali diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan kayaknya gak mungkin. Kayaknya mustahil deh. Nah, saudara, ketika kita ada di posisi ini, di posisi kita berkata gak mungkin, mustahil, atau pemikiran kita berpikir gak mungkin, mustahil, maka saudara ingatlah ini, janganlah tawar hati dan janganlah iman goyah. Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia punya rencana atas hidup kita jauh lebih besar. Dia sementara mengajar kita, Dia sementara membentuk kita, Dia sementara mendewasakan kita, supaya kemuliaan Tuhan yang lebih besar, yang lebih dahsyat dapat dinyatakan melalui persoalan-persoalan yang ada. Untuk itu saudara, belajar bersabar. Sembari bersabar, belajar bersyukur. Itu akan sangat menguatkan spirit. Selain bersabar, bersyukur, tetaplah berdoa. Sebab doa itu punya kuasa. Doa itu akan membawa kita kepada pertolongannya, mujizatnya. Nah, untuk itu saudara, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Bahkan dari kematian pun bisa dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Sebab Dia memang berdaulat. Tuhan tahu persis apa yang dilakukannya, apa yang akan dilakukannya. Dia tahu persis kapan waktu yang terbaik untuk menolong serta memberkati kehidupan kita. Untuk itu kita mesti mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah terlambat. Dia tepat pada waktunya. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tepat pada waktunya untuk menolong kami, memulihkan kami, memberkati kami. Engkau tidak pernah terlambat. Bahkan rancangan-Mu adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi kami tidak boleh berfokus kepada keadaan, kepada situasi yang ada, sebab bagi Tuhan terlalu mudah untuk mengubah keadaan kita.
Terlalu mudah Tuhan untuk memberkati kita. Terlalu mudah bagi Dia. Untuk itu tetap percaya, tetap bersyukur bahwa Tuhan akan menolong, memberkati kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.